Hai guys, selamat datang di Dojamuran Channel. Ambil posisi nyaman, rebahan, sedikit camilan, siap menonton anime dengan judul The Westward, Perjalanan ke Barat lanjutan season 1. Langsung aja kejedot celorot, ini ceritanya. Dalam season ini banyak mengandung bawang guys. Bagaimana tidak, drama pengkhianatan dari orang yang kamu sayangi, dan banyak lagi drama mengandung bawang lainnya dalam season ini. Oke, nggak usah bertele-tele, langsung aja. Setelah melalui rintangan dari siluman cacing tanah, kini Tang Sanjiang, Bailang, dan Aoksu melanjutkan perjalanan menuju surga barat dengan misi mengembalikan kitab suci agar tercipta kedamaian di bumi. 翼龙三头妖魔受众神的委托，去西天极乐世界拿取奇经。 Dalam perjalanan menuju pintu jalan iblis, Tang Sanjiang menceritakan kisah masa lalunya sewaktu pergi ke barat mencari kitab suci bersama Wukong, Wujing, Baji, dan tunggangan kuda putihnya. Singkat cerita, misi Tang Sanjiang bersama ketiga muridnya berhasil. Misi akhir adalah menghadap Kaisar Langit untuk menyerahkan kitab suci. Namun karena Wukong berulang kali mimpi aneh, dalam mimpinya kitab suci itu mengatakan dirinya dan gurunya agar tak menyerahkan kitab suci itu pada Kaisar Langit, karena Kaisar Langit akan menggunakan kitab suci itu untuk tujuan yang dapat merusak kedamaian bumi. 他会毁灭一切。喂，又是这个忙。自从学会奇经之后，就一直不断做这个莫名其妙的忙。但是这一次，师兄，怎么了？干嘛这么紧张兮兮的？梦到牛小妹了。醒来了正好，很快就到了。时间不多了。时间不多了。 Sun Wukong akhirnya merebut kitab suci itu saat Tang Sanjiang hendak memberikannya pada Dewa Guan Yin yang tak lain dewa tangan kanan Kaisar Langit. 讲过了，那句话还是要说。天界的家伙们，奇经是取回来了，但就是不能给你们。妖猴，悟空，别在这种时候捣乱呢！师兄，这玩笑可开不得呀！大师兄， 300年前祸乱天界， Singkat cerita, Sun Wukong terbunuh mengenaskan dengan dada robek mengerikan. 再也保护不了你了。悟空！大师兄，大师兄，逆乱天界者孙悟空一伏法。 Sementara itu di saat yang bersamaan Tang Sanjiang melakukan perjalanan ke barat. Berita itu terdengar oleh para siluman atau iblis, tak terkecuali iblis dari bangsa Asura. Bangsa Asura yang gemar berperang melawan dewa. Bangsa Asura mengambil keuntungan dengan misi Tang Sanjiang. Bila misinya berhasil, maka bangsa Asura dapat lebih mudah menghancurkan kerajaan langit. 阿修罗一族从来离不开战争，但这次不同，是我们重创天众的好机会。我们四王之间的战斗应该暂时停止。同意，听起来不错。还经者那方面如何？ Tang Sanjiang kini memasuki wilayah klan babi untuk mencari Baji yang tak lain muridnya waktu pergi ke barat mencari kitab suci. Tujuan kali ini ialah mengajak kembali Baji untuk bergabung mengemban misi pergi ke surga barat untuk mengembalikan kitab suci yang dulu mereka cari. Akhirnya Tang Sanjiang pun dan kedua muridnya bertemu dengan Baji dengan keadaan yang menyedihkan. Sewaktu dulu menyerahkan kitab suci di kerajaan langit, tragedi terbunuhnya Sun Wukong dan dicabut taring simbol kehormatan klan babi, maka Baji yang dahulunya raja dari para klan babi kini menjadi gelandangan karena dikhianati adik kandungnya sendiri. 很了不起的事情。但是为什么呢？为什么会是这样的结局？我想不明白。悟空死得太惨了，我忘不了那个时候的事情。猪八戒呀，不识时务的，就是猴子的下场。 Baji pun bersedia ikut kembali bergabung menempuh perjalanan ke barat. Namun jika Tang Sanjiang mau membantunya,
membebaskan istri tercintanya yang disikap oleh adik kandungnya sendiri yang bernama Yongli dan merebut posisinya sebagai raja dari para klan babi. 也被他关了起来，还不让我们见面。他让我活得像个乞丐，可恨我在天宫被杀心观音拔去了獠牙。 Pergilah Tang Sanjiang menuju benteng kota wilayah klan babi bersama Baji dan kedua muridnya. Namun secara tiba-tiba Tang Sanjiang jadi sasaran panah hingga menembus pundaknya. Tak terkecuali Bailang pun terkena panah dari para klan babi. 等等，你搞什么鬼啊！ 等等，大家不要动手！ Muncullah adik kandung Baji yang bernama Yongli yang kini menjadi raja dari para klan babi. Baji pun secara tak sengaja mengatakan bahwa Yongli adiknya akan membebaskan istrinya jika dapat membawa Tang Sanjiang untuk santapan raja klan babi. Hal itulah yang membuat Ahuksu pun kaget dan marah karena merasa Baji menipu dan mengkhianati Tang Sanjiang gurunya. 收拾他们！ 等等，大家等等，大家听我说呀！放在我从前是。 Pertarungan pun pecah. Ahuksu dan Bailang pun dikeroyok para prajurit klan babi tak terkecuali Tang Sanjiang. 怎么收拾你们？龙形化身！ 龙人吗？ 在我面前，你不过是一条小虫！把你的龙鳞全部掏出来！ 那是我的九齿钉耙。 Baji pun berulang kali meminta adiknya untuk membebaskan istrinya dan tak melukai Tang Sanjiang gurunya. Rengekan Baji pun tak dihiraukan Yongli dan malah dihajar dan direndahkan oleh adiknya sendiri. 发给我看看！ 对不起，永烈弟弟，对不起，对不起，我是废柴，我是垃圾，请看在我这个没用的哥哥的份上，就当施舍好心吧。你这个傻瓜，你清醒点吧！你知道你的人生有多可笑吗？你原本是巨猪。 Baji yang kehilangan kepercayaan diri karena sudah tak memiliki taring itu semakin tertekan dan tak mampu berbuat apa-apa. Tang Sanjiang pun mengatakan pada Baji, walaupun dirinya tak memiliki taring lagi, namun Baji masih tetap Baji yang dulu, pemberani dan mempunyai kekuatan. 竟然为了那个叛徒而受伤，蠢死了！师傅，我来帮你。这些猪人全部都有灵气的加持。 Hingga akhirnya Tang Sanjiang terluka oleh serangan Yongli yang menggunakan senjata garu yang sebenarnya milik Baji itu. Baji pun marah dan kemarahan itu membuat bangkitnya kepercayaan diri dan kekuatan Baji. Kini kekuatan Baji pun kembali dan menghajar Yongli dengan mudah. 什么？因为我会无情的打败你，就算你求饶也没用，我是不会放过你的。你是在说笑吗？ 这是你逼我的，我认真起来会吓死你的！八戒，这九齿钉耙是我的武器，还给我！有本事就来抢！ Melihat pertarungan yang dimenangkan Baji, yang tak lain Raja Kota Gangli dahulu, para klan babi pun menganggapnya sebagai raja mereka kembali. 之气才是他真正的作战形态。别走了，不妙！他竟然能集气，这样的话，八戒在天宫受的伤早已经痊愈，他之所以一直没有长出獠牙，看起来真威猛。永烈，我们来堂堂正正的较量吧！难道我会怕你？松手！
几根小骨头就受不了了。还是非常强的，只是我才是不多吧？真正的山林之王！我说过不会放过你的，接受你的死期吧！Detik-detik Baji hendak mengakhiri hidup adiknya sendiri. Namun tiba-tiba teriakan istrinya yang bernama Culian menghentikannya. Disinilah tragedi pilu terjadi. Baji pun bahagia melihat istri yang sangat dicintainya masih hidup dan baik-baik saja. Namun ternyata istri yang sangat dicintainya malah hendak memenggal kepalanya Baji. Ternyata Cuilan istrinya tak mencintai Baji. Dan disinilah Cuilan secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya lah yang menginginkan Baji agar ikut pergi ke barat bersama Tang Sanjang, agar dirinya bersama Yongli dapat hidup bahagia tanpa gangguan Baji. 唐三藏，我的家事你也要管？八戒，你夫人似乎不太领情啊。翠兰，朱刚棣，没想到你也会有重振雄风的一天。翠兰贤妻，为什么要这样对我？为什么？住口！别叫我贤妻，听到就想吐。哼，想知道为什么吗？我要证明给他看，我不是百无一用的纨绔子弟。我去喽，师傅。他走了吗？走了。他对你说的话一点儿也没有怀疑。谢天谢地。 Ya, ternyata istri Baji pun berselingkuh dengan adik kandung Baji sendiri. Hati Baji pun terpukul karena dikhianati oleh istri dan adik kandungnya sendiri. 八戒师兄，要去哪里？离开这个伤心地！师傅， Dalam keputusasaan itu, Tang Sanjang memberinya wejangan bahwa semua kejadian yang dialaminya itu hanyalah ilusi, sedangkan status Yongli dan Cuilan adalah kenyataan, bahwa mereka adik kandung dan istrinya walaupun tak mencintainya. Sementara itu dalam bilik kamar Yongli sedang bermesraan dengan Cuilan. Tiba-tiba Baji datang mengagetkan mereka berdua. Namun tujuan Baji bukan untuk membalas sakit hati karena dikhianati, melainkan berniat berpamitan pada adik dan istrinya bahwa dirinya hendak pergi kembali ke barat bersama Tang Sanjang. Doa kebaikan Baji pun mendoakan agar mereka berdua bahagia tanpa gangguan dirinya lagi. 翠兰，我要走了，不知道以后还会不会回来。你和永烈就好好的过吧。不过我还有一个简单的小要求。什么？临走前，我能最后抱你一次吗？抱我？对对，就一下，我都要走了，就这么一个小要求，你不会拒绝吧？好吧。你这个混蛋，跟老人滚开！我滚喽！ Flashback waktu kejadian mengapa Sun Wukong menginginkan kitab suci itu tak diberikan pada Kaisar Langit. Ternyata kecurigaan itu terbukti bahwa Kaisar Langit mempunyai maksud tujuan buruk. Selain Sun Wukong, Dewa Buddha Culai pun merasakannya. Sewaktu Kaisar Langit hendak menyerap energi dan memadamkan api dari kitab suci itu, dicegah oleh Dewa Buddha yang membuntutinya. Pertarungan pun terjadi dan Kaisar Langit maupun Dewa Buddha pun terluka parah. 这样下去，他会熄灭的。丁世天，你不能这么做。如来，别多管闲事，迄今是属于我的，我想怎样就怎样，听到了吗？丁世天，我们委托唐三藏等人，千辛万苦取得奇经，为的是世间正道。你若对他另有所图， 即便你是天，我也要阻止你。就凭你！ Kembali lagi ke perjalanan Tang Sanjang bersama ketiga muridnya. Kali ini Tang Sanjang akan dihadapkan dengan muridnya dulu yang bernama Wu Jing.
yang sudah terkena mantra oleh Dewa Gerbang Timur Istana Langit, sehingga ingatan Wujing hilang dan tak mengenali Tan Sang Zhang lagi. Maka Dewa Penjaga Gerbang Timur Istana yang mendapatkan perintah merebut kitab suci oleh Kaisar Langit pun memerintahkan Wujing untuk membunuh Tan Sang Zhang, gurunya sendiri. Tan Sang Zhang memasuki wilayah gurun pasir tandus gersang dengan udara panas yang menyengat. Mereka pun kepanasan, kelelahan, dan kehausan. Aoksu yang memiliki kemampuan merasakan sumber air mencoba mencari sumber air. Namun kemudian Aoksu pun sadar bahwa dirinya telah dipermainkan, karena kemampuannya mencium sumber air tak dapat digunakan menemukan sumber air yang dicari. 连续几次都是这样，就像是故意引诱我扑空，不断消耗我的体力。好累呀！你这家伙一点都靠不住。对，这里是我们刚才休息的地方。我们一直在沙漠中绕圈，你们注意到没有？从刚才起，太阳一直没有下沉，看来我们已经跌入迷阵之中。迷阵。 Tan Sang Zhang pun merasakan bahwa mereka sekarang dalam perangkap ilusi yang dirinya merasa tak asing dengan perangkap ilusi itu. Tak hanya di situ, kini mereka juga terkena mantra iblis siluman pasir yang membuat mereka dirasuki keserakahan dan jiwa jahat. Sehingga di antara mereka saling berpecah belah, bahkan bisa saling bunuh. 岂不是非常危险？把奇经交给我，我来保护它才是最合理的。快，师傅，交给我。这个怎么不相信我？你突然这样说，令我很为难啊！是我亲手将它带回中土世界的，现在也是我押上性命再去走这条取经之路的。对不起，师傅，就只有这件事恕难从命。我曾对小雨立誓，要用性命来守护它，绝不把它交给别人。你这个什么都不懂的蠢材！你凭什么保护奇经？只有我能够保护它。 Akhirnya Wujing pun menampakkan diri. Tan Sang Zhang pun mencoba mengembalikan ingatan Wujing bahwa mereka ada ikatan guru dan murid. Namun usaha Tan Sang Zhang pun gagal. Bahkan Wujing malahan menyerang Tan Sang Zhang hingga terluka. 沙地竟然动了起来，就像有生命一样。Bailang pun mati-matian menghadapi Wujing. Tan Sang Zhang pun harus menggunakan tahu sucinya untuk menghilangkan pengaruh ilusi dari Wujing. Titik kelemahan Wujing adalah terletak pada topeng yang dipakainya. Maka Tan Sang Zhang pun memberitahu Bailang agar mengambil kesempatan untuk mengambil topeng itu. 白狼的功力长进了不少啊，即使与悟净对战也能不落下风。不能不说是我的功劳。若再走下去，他会成长到什么程度呢？悟净，你一定要清醒过来。 Hal inilah kesempatan baik untuk menggunakan jurus kitab Tao Suci untuk menghilangkan pengaruh mantra dari Dewa Penjaga Gerbang Timur Istana agar Wujing kembali ingatannya. Namun hal itu tak mudah karena membutuhkan waktu yang lama. 他擅长在沙漠中布下迷阵，用来蛊惑过路的灵人，并吃掉他们。无论如何，一定要恢复他的记忆。刀藏心经灵出一切法术障碍，但行功不是一时半刻可以完成。 Keadaan itu digunakan Raja Dewa Gerbang Timur Istana yang bernama Chi Guotian untuk mengganggu konsentrasi Tan Sang Zhang dengan memerintahkan ketiga Dewa Jin Gan muridnya untuk menyerang dan membunuh Bailang, Aoksu, dan Baji. 东方将军持国天，今日是为收回奇经而来，你们会乖乖交出来吗？我在天宫玉虚殿见过你。 当年你与3位徒弟西行荣归，接受封赏，本是一件大喜事。 Tanpa diduga, Dewa Chi Guotian bahwa ketiga Dewa Jin Gan muridnya tak mampu mengalahkan Bailang, Aoksu, dan Baji. Akhirnya habislah kesabaran Dewa Chi Guotian. Maka memutuskan untuk menyerang Tan Sang Zhang untuk mengganggu konsentrasinya dan menghentikannya untuk menghilangkan pengaruh mantranya. 插眼交！你认识的沙悟净已经消失了，接受事实吧。
Namun keadaan pun sangat tidak menguntungkan Tang Sanjiang. Wujing yang terlepas dari kuncian jurus kitab Tao Sucinya dapat lepas dan wujud seperti semula. Adegan tragis pun terjadi.唐三藏，我奉东方将军持国天之命，杀你！悟净，等一下！死吧！背叛天界，这也是意料之中吧？师傅，你死得好惨呐！我要替你报仇。 Ternyata tanpa disadari Dewa Qi Guotian dan ketiga Dewa Jin Gan muridnya, bahwa Wujing sebenarnya sudah kembali ingatannya dan menggunakan ilusinya untuk mempermainkan Dewa Qi Guotian dan ketiga Dewa Jin Gan muridnya. Kini berbaliklah Wujing membantu gurunya yaitu Tang Sanjiang untuk menghalangi Dewa Qi Guotian untuk merebut dan membawa kitab suci yang dibawa Bailang. 我的记忆已经恢复了，唐三藏才是我的师傅。 啊，这是怎么回事？主妖变成了流沙。这是迷阵幻术，我们被愚弄了，是吗，吴剑？持国天老师，您对我有恩，但我必须站在师傅的一方。悟净，那么我们就是敌人了。